Gimana istirahat semalam? Fresh last night? Or the fresh, yeah. Yeah. So now we got the last session for the retreat 2020. So yeah. Hopefully everybody get good message, pesan yang bagus dari firman Tuhan from the pembicara-pembicara kita yang kemarin. Ya. Kita percaya bahwa nanti kita akan beda ya waktu datang sama pulang, saudara. Udah berkat. Well, sebelum kita mulai ibadah ini, saudara, kita akan pujikan lagu dulu. Holy Spirit, we know that you've been here since the day one we're here. But lock it, don't let Holy Spirit leave you. Lock it, so they stay in you. Hallelujah. Jesus doesn't need your beautiful voice. He doesn't need your look right now. You just want your heart. Yes. Open your heart. Open your heart. Thank you for the beautiful day, Lord. Thank you for the new opportunity right now. Thank you for let us can open our eyes to get up with a good health. It's because of your goodness, Lord. We can still breathe with our own lungs. It's because of you. We want to give it back. Hallelujah. We want to praise you, Lord. My Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of mighty love. My comfort, my shelter, God of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never trace to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing hallelujah. Yes, majesty, praise to the King. And receive the Lord and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. One more time, church. Hallelujah. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. There is none like you, Lord. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, yes. You are Lord, you are tower and strength. Let every breath, all that I
Lord. We don't want anybody else, but we want you. Hallelujah, hallelujah. And now we're ready for praise and worship you. Kami mau menyenangkan hatimu. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Bring How many of you in this room that you feel the goodness of God today? Raise your hand. How about hallelujah? If we can stand with our feet until today, it's because He's good, right? If we can still see with our own eyes, it's because of His grace, right? A lot of people cannot see with his own eyes, cannot breathe with his own lung. Look at us, we are so blessed. Hallelujah, hallelujah. So that's why we want to sing this song. God is good all the time. Oh, God is good. Yes, you are. All the time. Oh, the song of praise in His heart of mine. Oh, God is good all the time. The darkness is light will shine. God, yes, you are Lord. Oh, God is good. Come on, everybody. All the time. God is good all the time. The song of praise is out of mine. God is good all the time. The darkness night, His light will shine. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows around, do not fear. He's got you. Yes, He has promised, yes, that will leave you or shake you. And His word is true. God is good all the time. To the song of praise, it is hard on mine. God is good all the time. The darkest night, His light will shine. God is good all the time. We are sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Holy Spirit, so we can stand and testify. Yes, and His mercy, there's never that God is good, yes, all the time. With the song of praise in His heart, oh my God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes, God is good all the time. God is good, God is good, God is good, God is saying like this. God is good, yes, God is good. God, you are so good. Yes, God is good. 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 He's so good all the time. Hallelujah. He's so good. Hallelujah. 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 After we song English song, now we try to sing the Indonesian song. Kecaplah dan lihatlah. So wait a minute. But I know that we have a sister in there that still learn by doing Indonesian language. So this song is about
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Have a seat, please. Yeah. Now, time to anyone want to testify about the goodness of God or about something. It's okay. Now, floor is yours. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Good morning everyone. So blessing we hear this morning because not our power or not by ourselves, but Jesus bring us to everybody here. Amen. Especially I want to say thank you to God. Whatever the singing say this morning, we just song. God is good all the time. If I'm here because of Jesus. I know everyone know 2 days ago my mom just passed away. And that time I prepared for food for bring this retreat. And after I cook, I think around 1 o'clock. And I took a shower and I want to sleep, and I cannot sleep. Usually, if I go to bed, 1 minute or 2 minutes, if I'm tired, right away I sleep. But that time, I couldn't sleep. And I just go back to restroom, go back, and that time after that, I want to go to sleep, almost go to sleep, and right away I heard somebody telephone me, and everyone, I got I want to say good news or bad news. I just quiet, and after that, I think my nephew, she said, you know what, your mom is already gone. What you mean, my mom is gone? 15 minutes ago, your mom is passed away. That time I couldn't say something to him. I just say, God, this means I cannot see her anymore. Because you know what? I'm planning to go home, and I know I prepared something already. My summer clothes I already packed I already put in a suitcase for going back to Indonesia. But I know I keep asking God, when I have to go back to Indonesia?
I'm not emotional. That time my mom is coma. I know. Pastor already know. My mom is almost died last. I think it's last month. Yeah? Last month or 2 months ago. 2 months ago. 2 months ago. And you know what? Before his coma, I already prepared because he's on her hospital last time. And I said, oh, I'll make decision to go back to my country for good. I already talked to my pastor. But everyone, I keep asking God. I want the God will, not my emotional will. And I keep asking, I'm fasting. But I already prepare everything. And sometimes somebody, when you want to go back to Indonesia, I just quiet, saudara-saudara. I just quiet, I keep silent my mouth, especially my roommate. My roommate, I quiet. And one day I talked with another roommate, I said, oh, maybe this year I have to back to Indonesia. Yeah, I'm sure, Jim. I'm not sure, I'm sure, but I keep asking God, you help me for praying. And I ask my pastor for praying for me. But you know what? I don't know, God planning is really different to me. Even though I planning already, but our planning sometimes is not God planning. Because my decision already, I want to back Indonesia. Maybe this coming soon. And I asked, I tell you, what? Maybe I wanna be there before you there. But you know what? God is so different. He's planning for us is really different. But I know God planning to me is very, very good thing for me. Praise God, because my mom always talking with me. That time my mom is, I said, Mom, we want to make each other, and we want to go somewhere together, and I want to bring to your daughter, your son, because my brother and sister, they live far away from my mom, like another desa, another village, and I want to buy the car over there, I want to bring you go somewhere. Nama that time really want to like show to me he's strong. But you know what? Everything I talk with her, we pray together, we read the Bible together. Because I ask him that God give me time, I have to spend time with her. But God will spend time with her, with me, with her only by phone, only 3 months. And because my mom said to my sister, I have to go because I'm tired already. But she never talked to me like that. She just only talked to my big sister, I have to go. I'm tired, I'm sick. And every time my sister said that, I said to God, yeah, God, that should be not my will. But anyway, God is so good to me. God is so good to my mom. Now, she doesn't have pain anymore. She doesn't have tired anymore. She not see all the brother and sister who come to her every weekend. Because that time I asked God, can you bring my sister or my nephew and my nieces for come to see every single week? You know what? God listened to my prayer, but God gave her sick. I said, God, how come you give her sick? I just asked him that. God, I don't know what God planned. God made me and my mom sick. And my brother and sister, every weekend, they spend time with her life before he died. But before she died, God is so awesome, God. He's amazing. He's so kindness. He loves never ending for my life, especially my life. He made me strong. He prepared everything in my life. Because before my mom died, I already heard a message from God by the church, I will listen to another pastor and say, God is so good and He's so powerful. He not make you fear. Because I listen to the fear, and I cannot fear, saudara. Tapi I just human. Sometimes I fear because my mom is sick. That's human.
I think everybody have fear sometimes. But praise God, God already prepared my life. This church for make me strong. God used this church for make me strong. God know everything in my life until my mom died. And I know God prepared my life. The future is the good thing in happiness. And I want to say thank you to everybody here. Pray for me and support me, special Ibu Gembala. That time my mom is passed away. The next tomorrow came to me for we talking together and pray. And praise God, I'm here because I'm planning. I'm not coming to here for retreat because I want to spend time with my family by phone. But God planning different to me, and I made decision 1:30 for come here. That's why look at that. I'm not bring my towel. I just use this one because I just grab with him and I say because I use this one for work, not from come here. But I saw because my summer clothes already packing. But praise God, God is so good to me, and thank you everybody to support me, and thank you Pastor Audrey and Pastor Andre, and thank you for the prayer warrior. And we pray every Thursday, Friday, and morning time. We asking God for my mom is going to be here, but God praying different to my mom. Praise God, thank you so much, and God bless you all. Sister Jane ya, Tuhan bersama semua Skriptura mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu tercinta. Kita percaya saudara di dalam lagu ini dikatakan bahwa kita akan kuat jika bersama Tuhan, karena Tuhan itu yang menopang, kita aman karena Tuhan itu yang menjaga. Dan kita yakin karena Allah itu berfirman. Amin. Kita akan pujikan lagu ini saudara. Kita akan we prepare our heart to listen the word of God. Please we can stand up. We can sing Indonesian song again saudara. Saya pasti start plastik. Haleluya. So this is song, this Indonesian song is about God is always protect us, no matter what. His word is protect us from harm, because as a humans we are so vulnerable. Like for Sister Jane, or we always call her Nini. We love you so much. God love you very much. But God wants to put in our heart that we have to surrender. Let His will be done. Let His will be done. No matter what, how many lists in your prayer, but cover up all of that list of your prayer with let your will be done. He wants to hear that from us lately more often and loud, because we know that God plans is always the good plans for our life. Hallelujah. Hallelujah. Oh, your word, Lord, is beyond direction. Holding us to your bed. Hallelujah. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau Because you protect
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan kalau kami dapat pujian memuliakan nama pada saat ini Tuhan. Kalau kami dapat bernafas, kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang segar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam detik ini kami tidak akan sia-sia Tuhan. Ada suatu firman yang akan masuk dalam hati kami Tuhan. Sesuatu yang akan membangkitkan kami Tuhan, yang bikin kami kuat Tuhan. Kami yang kita percaya dikatakan dalam tema saat itu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu adalah mungkin Tuhan jika kami taat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi sekali lagi hamba-Mu Tuhan, juga kami semua yang akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kuduskan ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mengucap syukur siang hari ini. We speak in Indonesia this morning. Pastor Audrey will translate in English. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan baik. Haleluya. Saya harap kita semua diberkati lewat ibadah session yang sudah kita terima dari hari kemarin. Pastor Encam, juga Pastor Mike yang sudah memberikan encouragement, memberikan firman bagi kita semua. Dan saya yakin ini akan membangun iman kita kepada Tuhan. Kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan kita. Seperti yang tema yang sudah kita pilih, all things are possible. All things are possible. Haleluya. Ini harus kita imani, saudara-saudara. Ini harus kita tahu, benar-benar taruh di dalam hati bahwa all things are possible. Kita mempunyai Tuhan yang besar, kita mempunyai Tuhan yang hebat. Apa yang tidak bisa Tuhan kita lakukan? Semua yang tidak bisa, semua yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, Tuhan dapat lakukan. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin bahwa banyak kesaksian, saudara, banyak kesaksian yang saya yakin juga saudara dapat saksikan siang hari ini. Betapa kehebatan Tuhan yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Saat-saat sudah terasa terjepit, wah sudah tidak bisa kemana-mana lagi, tapi akhirnya Tuhan kasih jalan keluar. Sepertinya sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak kuat, sudah tidak ada hikmat bagaimana harus melangkah. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Hikmat itu mahal, saudara-saudara. Ya kan, pengetahuan itu hikmat. Bagaimana harus bertindak itu hikmat.
Manusia mau mencari hikmat, wah, belajar. Tapi sebenarnya sumber hikmat itu dari mana? Dari Tuhan sendiri. Dan apabila saudara bisa bertindak, bisa melangkah, tahu bagaimana harus maju terus, itu juga karena kemurahan Tuhan. All things are possible. Kalau saudara perlu hikmat, minta kepada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, seperti yang saudara sudah dengar, ada kabar duka. Ini adalah salah satu bagian dari hidup kita sebagai manusia, bahwa pasti satu waktu kita akan mencapai waktu ini. Kita tidak tahu kapan, saudara saya. Saya yakin bahwa kita semua di sini tidak ada yang tahu kapan waktunya datang. Satu pastor saudara mengatakan bahwa kalau dibilang tua itu sebenarnya tergantung. Kalau bilang tua itu sebenarnya tergantung. Kalau orang 70 tahun, kalau biasanya kita katakan wah 70 tahun itu udah tua. Tapi kalau dia masih bisa hidup sampai 100 tahun, 110, dia masih ya oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya seperti anak kami, saudara yang pertama, Tuhan panggil umur 9 tahun. Sebenarnya kalau dia umur 8 tahun itu udah tua. Karena apa? Kalau pas umur 9 tahun dia dipanggil Tuhan. Jadi sebenarnya masa tua itu kalau dipikirkan itu sebenarnya tergantung dari kapan Tuhan panggil. And that's the big question, ya kan? Itu tanda tanya besar. Dan saya 45, saya nggak tahu kalau di saya muda, apa tua, apa nggak tahu. Semuanya sebenarnya belum tahu. Ada yang bilang muda katanya sih. Puji Tuhan, imannya masih muda. Haleluya. Tapi sebenarnya ini yang kenyataan yang kita hadapi, kita tidak tahu kapan hari datangnya. Dan kalau kita bicara tua, ya it all depends. Tergantung kapan Tuhan panggil. Bisa besok, bisa 30 tahun lagi, masih umur panjang. Kita pasti selalu ingin berdoa minta supaya umur panjang. Tuhan pasti maunya pasti, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Rencana Tuhan yang terbaik, saudara. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau 80 tahun tapi 20 tahun, waduh sakit-sakit, ya kan? 30 tahun tapi sakit-sakit. Saya pikir bagi saya, saudara, bagi saya, ya mendingan umur cukup terus dipanggil Tuhan supaya nggak sengsara. Itu bagi saya. Dan pagi hari ini saudara, seperti yang sudah saya yakin kita semua sudah membaca dari Matius pasal 19 ayatnya kemarin. Matius pasal 19 ayat, bisa ditayangkan? Matius pasal 19 ayat 16, kita baca. Ayat 16 sampai ayat panjang sebenarnya, mungkin kita tidak perlu baca semua. Dari ayat 16 saya akan bacakan sedikit. Ayat 16, Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Turutilah segala perintah Allah. Ayat 18 katanya, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia dan seperti dirimu sendiri." Dan kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Wah, ada seorang tanya, gimana masuk hidup yang kekal? Tuhan Yesus katakan, turuti semua
perintah, turutilah segala perintah. Oh, dia pikir, wah saya udah bikin ini, wah katanya Tuhan Yesus udah bikin semuanya. Kadang-kadang yang kita pikir, wah kita bisa berbuat baik, apa yang kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagi manusia it's an effort. Wah yang penting udah bikin ini, yang bikin itu, udah bikin baik ini, memberi, berkorban, apa lagi, melayani Tuhan. Pikirnya cukup, saudara-saudara ya. Pikirnya cukup. Oh udah bikin semua. Dan akhirnya merasa puas, merasa sombong. Wah udah bikin semua. Sampai-sampai orang ini katakan, semuanya itu udah kuturuti. Apa yang kurang? Wah dia pikir udah sempurna, saudara. Kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Wah, ada satu kelemahan. Cerita ini saudara bukan berarti saudara nggak boleh harta banyak, tidak. Tapi satu hal saudara bahwa ada bagi manusia secara natural, we can easily attach. Kita selalu bisa gampang, wah terikat dengan sesuatu. Harta bisa apa saja saudara, bisa apa saja. Mulai dari anak-anak. Saya berikan contoh, Amy sama Michelle dibeliin boneka. Bonekanya dibawa kemana-mana, sampai ada yang baru saya beli di Costco, saudara. Dibawa-bawa kemana sini. Kadang-kadang mau dibawa ke supermarket. Saya bilang ini jadi kotor. Oh enggak, we wanna bring it. Mau bawa kemana-mana mesti dibawa. Sampai kemarin, sampai tadi malam juga masih ada. Mau tidur mesti pakai itu, kayak bantal. Saya bingung juga. Secara natural, saudara, manusia gampang untuk terikat dengan sesuatu. Apa saja, dengan uang, apa saja, seorang, apa saja, saudara. Bisa, apa saja yang bisa terikat dengan hati, saudara saya. Tapi yang Tuhan mau, kita tidak mau terikat dengan siapa-siapa. Yang Dia mau adalah hati kita terikat dengan Tuhan. Hati kita terikat dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, katanya jualah semua, beri kepada orang miskin, dan akhirnya supaya akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. So ikut Tuhan, tinggalin semuanya. Kemarin Pastor Enkem pernah sempat menyinggung untuk to surrender semuanya. Ya kan? Sampai dia, kita melakukan satu gerakan bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi memang sebagai manusia susah kadang-kadang. Untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan susah. Bagi manusia secara natural, ada yang mengikat, pasti ada yang mengikat, saudara. Makanya dikatakan, Tuhan Yesus kata ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seseorang yang terikat, apapun yang terikat susah masuk ke dalam sorga. Keikatan itu harus dilepaskan. Dan siapa yang bisa melepaskan keikatan itu? Bagi manusia, itu mustahil. Tidak bisa kadang-kadang. Tapi Tuhan katakan ayat 26. Yesus memandang kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya tahu di sini lubang jarum itu seperti ada gambaran di dalam gerbang kota, saudara-saudara. Tapi
memang secara logik juga memang gambaran seekor unta itu sepertinya binatang yang besar, seperti gajah, saudara-saudara. Gajah masuk ke lubang yang kecil itu memang paling siapa yang bisa melakukannya? Bukan sulap-sulapan, saudara-saudara, not even magic, tapi memang tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus meyakinkan ayat 26, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia untuk mencapai hidup yang kekal dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Dengan apapun yang saudara dapat sudah berbuat, melayani, berkorban, tidak bisa. Hanya karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Karena dia sudah naik ke atas kayu salib, saudara. He did a rescue mission untuk saya dan saudara. Collateralnya yang menjadi korban siapa? Bukan saya dan saudara. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban. Begitu besar, saudara. Makanya semuanya segala sesuatu pasti mungkin. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, segala sesuatu mungkin. Luar biasa, saudara. Ada satu ayat yang saya akan berikan dari Yohanes, saudara. Yohanes mengatakan kepada Timotius bagaimana keyakinannya memperoleh mahkota, saudara ya. Memperoleh mahkota. Kita akan lihat 2 Timotius, dan ini yang saya ingin kita peroleh siang hari ini. Bagi manusia tidak mungkin, tapi Paulus sendiri memberi ini kesaksian dari Paulus bahwa sebenarnya manusia bisa mencapai itu, bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin. 2 Timotius ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti bukan cuma Paulus sendiri, saudara-saudara, juga orang lain melewati hidup ini. Paulus sendiri katakan sepertinya ada di dalam satu pertandingan, tapi dia dikatakan bahwa pertandingan yang baik. Kalau pertandingan yang baik berarti apa? Dia bisa melawan, ada perlawanan. Kalau pertandingan yang tidak baik, saudara, berarti yang cuma satu, nggak seru. Kalau saudara melihat satu pertandingan ada perlawanan, satu melawan, wah jadi seru. Kalau cuma satu yang melawan, yang lain diem, yang satu pihak yang lain cuma diem-diem, pasti nggak seru. Tapi itu Paulus sendiri mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti ada perlawanan, saudara. Ada perlawanan selama dia hidup, dia bertanding terus. Selama hidup. Saya mendengar kemarin wisdom words, saudara. Kata-kata hikmat. Selama di dalam dunia ini, saudara tidak dapat berdoa untuk supaya troubles itu away, make your troubles away. Tidak bisa kita berdoa bahwa di dalam dunia ini kita tidak akan mendapat masalah. Berdoa, Tuhan Yesus, jangan sampai ada masalah di hidup saya. Saudara tidak bisa berdoa seperti itu. Karena waktu Tuhan Yesus lahir aja, Tuhan Yesus sendiri waktu lahir, pertama kali mau lahir aja susah dapat tempat untuk melahirkan. The trouble is already there. Sebelum melahirkan, saudara, Tuhan Yesus dilahirkan, udah ada masalah langsung.
Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa dia sudah He conquered the world. Ya kan? Jadi walaupun ada masalah, tapi kita mempunyai Tuhan yang sudah menyatakan bahwa walaupun banyak masalah, He conquered everything. Haleluya, saudara. Paulus sendiri menjadi Paulus, saudara. Paulus tahu, Paulus bisa berani mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena apa? Karena dia punya Tuhan Yesus, karena dia mempunyai kekuatan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang hebat. All things are possible. Makanya dia dia yakin. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Memelihara iman itu memang gak gampang, saudara-saudara. Kadang-kadang ada pikiran yang membuat saudara takut, pikiran yang membuat saudara bimbang. Pikiran merasa putus asa, pikiran merasanya udah gagal semuanya. Inilah yang datang, saudara-saudara, tapi memelihara iman, tahu bahwa Tuhan pasti dapat mengeluarkan apapun masalah yang saudara-saudara alami saat ini. Itu yang diakui oleh Paulus sendiri. Akhirnya dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, haleluya, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi maksudnya apa, saudara-saudara? Hidup kita ini di dalam dunia bukan sampai sini aja. Sebenarnya kita harus merindukan satu, bahwa kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa hidup ini hanya sementara. Tapi kadang-kadang bagi manusia yang sekarang ini yang teristimewa, ya kan? Yang sekarang ini yang dipelihara, yang sekarang ini yang rasanya yang terbaik. Padahal sebenarnya Tuhan sudah sediakan yang lebih baik lagi, kehidupan yang kekal, saudara. Masuk kerajaan surga yang mahal-mahal cuma diinjek-injek, cuma taruh di dinding. Bagi manusia taruh di leher, taruh di jam, taruh di kalung semua. Tapi kalau di surga, ya ampun, jadi bahan bangunan, saudara. Jadi bahan bangunan, nggak ada artinya. Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dari apa yang sudah pikirkan di dalam dunia ini. Dan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang kekal dengan usaha sendiri tidak dapat, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan, walaupun saudara sepertinya hari kemarin gagal, hari kemarin sepertinya sudah berdosa banyak, hari kemarin sepertinya jauh daripada Tuhan, hari kemarin sepertinya Tuhan sepertinya sudah orang yang paling berdosa, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siang hari ini, saudara-saudara, apakah saudara mau bertanding dengan baik? Bertanding dengan baik. Ada perlawanan, lawan lagi balik. Ada perlawanan, lawan terus. Lawan lagi. Jangan cuma diam-diam. Lawan dengan iman. Seperti yang saudara sudah terima firman Tuhan sampai tadi malam, sampai siang hari ini. Lawan terus maju, jangan sampai kalah. Sampai bisa katakan seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bisa mengakhiri garis akhir. Itulah yang saya ingin kita dapat pagi hari ini, saudara-saudara. Tantangan, walaupun sepertinya sudah terima kuasa, pasti beres-beres besok. Tidak. Tapi yang kita tahu, walaupun masih adalah masalah besok, jaminannya we are more than conqueror. Pasti kita dapat mengalahkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan.
Kita minta terus kekuatan yang daripada Tuhan. Kita minta Roh Kudus terus bekerja, bukan hanya sampai pagi hari ini, tapi terus dan terus sampai bisa kita mengatakan aku sudah mengakhiri garis akhir. Dan saya yakin bahwa apapun yang ibu dari saudara ini, dia sudah mencapai garis akhir. Udah yang paling baik udah. Karena itu yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi sekarang masalahnya, sekarang kita yang masih hidup, yang masih bernafas, kita masih dalam pertandingan. Mari kita melakukan pertandingan ini dengan baik. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kuatkanlah Hatimu, the second time from the top. Yeah. So both of them are our supervisor from Foursquare Church. Anda anak keluntungan di sekolah. I'm sorry, too bad I cannot pick up. And he said like this. You know what? There is 2,000 members church I know. 2,000 orang anggota jemaat yang gereja dia tahu.
They try to gather people. They try to gather again people during this pandemic season. Mereka coba kumpul orang. They cannot even do it, even just 3 people together. 2,000 members. And he said like this, if your church gather more than 30 people to have one worship in unity in God, that is just the work of God. So you are here because of God. That's God's plan. Hallelujah. It is not your plan. It is not you. It is God. Hallelujah. It is the Almighty God, the creator of the universe. He is more than able to do anything in your lives. Hallelujah. Jadi kalau kau ada di sini itu cuma Tuhan. Oke, jangan walaupun susah. Dari hari Jumat datang, aduh, saya tuh hancur hati. Saya hancur hati lihat Om Heki jalan waktu ikuti funeral dari ibu, dari Sesnini. Om Heki duduk jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. That's only God. Saudara, cuma Tuhan. Tante Lina gak kerja, banyak yang ambil off. My friends, she took day off. Both of them today. There's only God who can change hearts of men. Hallelujah. Engkau di sini bukan satu yang engkau pikir, oh it's by accident I'm here. No, there is no accident in believer's life. Tidak pernah ada satu coincidence. Kita semua direncanakan. We are ordained and planned by the Almighty God's plan. Hallelujah. By the hand of God. Praise the Lord. So are you ready? Are you ready? Now, retreat means we pull back, right? Retreat means we pull back. Kita mundur ke belakang. And the devil sees that. He thought when we pull back, the devil laughed. He said, oh, you lost because you pull back. You know, when we fight and when the one what's that called? Opposer? When they pull back, opponent, sorry. So when the opponent pull back, the other one think that, oh, they already lost the battle. And that's what we are here right now. We pull back, we retreat. And the devil says, aha, you lost. But wait, not yet. Just like Jesus, there's always the third day. There's always the third day. We will go and attack with the power of God. Kita akan maju, kita akan berperang seperti firman Allah katakan tadi. We fight the good fight. We have the power of God Almighty Himself. Dan kita siap menyerang. Are you ready to attack with the power of God? Tidak ada, there's no problems in your life that you cannot conquer because you have the power of the Almighty God. I believe there will be many testimonies in the future. Good testimonies, akan ada banyak kesaksian hari ke depan bahwa Tuhan sudah bela engkau, that God have fought your battle for you. Ketika kita pulang, when we get out of this place, you're not the same. You have double anointing from the Holy Spirit. You have double anointing from the Holy Spirit. You have the power. Engkau punya kuasa itu yang cuma Tuhan dapat kerjakan. Hallelujah. We are your followers, oh Jesus. We have the love of you, God. We have the love for you, God. We have the love for you, Jesus. We love you so much. And we know, God, with you all things are possible. We know that, Father, because we know you, because we love you and you love us. Father, so we are ready to face tomorrow. I know, and we all know,
that you hold our future. You hold our tomorrow. We are ready, God, to see many excitement, oh God, things that you have prepared for us. Ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan dan kami akan lihat itu semua di dalam nama Yesus. Dan kuasa menyertai kami. Your power is with us. God, we are ready to receive the communion. Before we leave this place, we want to be reminded again about your sacrifice. We want to be reminded again that this life is all about Jesus. We want to be reminded again that we need this relationship with Jesus. Without Jesus, we cannot do anything. We need to be reminded again that if we win a battle, it is not us, but it is the cross. It is Jesus that has sacrificed his life, that has shed his own blood for us. Haleluya. Yang sudah berkorban bagi kami, yang sudah mati bagi kami. Haleluya. Itu sebabnya, Lord Jesus, give us the heart to receive this communion wholeheartedly and, oh Lord, with thankful heart, that we can commemorate about your sacrifice, your blood. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Holy Communion, I want to ask Papa David to please come forward and we will sing this song in the chorus. I think there's Olivier. There's a tap. Salibnya. Yang sudah dia serahkan bagi saya dan saudara,
Saya akan berikan kesempatan bagi kita semua untuk meluruskan hubungan kita dengan Tuhan. Saya tahu sebagai manusia kita jauh daripada sempurna. Mungkin ada perkataan atau tindakan yang kita sudah lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pagi hari ini kita meminta pengampunan karena Dia adalah Allah yang selalu mau mengampuni. Dan saat ini juga sudah bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan. Keberadaan kita sampai pada saat ini itu adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan selalu dinyatakan. Saya akan berikan beberapa saat supaya bisa berhubungan dengan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah menyampaikan segala kekurangan. Gunakan perkataan yang tidak sesuai. Sucikan kami Tuhan. Sucikan diri maaf seluruh jiwa. Sudah bisa mengambil roti. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi saya dan saudara. Tubuh Kristus yang mau menerima segala penderitaan yang seharusnya kita terima. Dan lewat firman Tuhan juga dikatakan bahwa bilur-bilurnya mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Saya yakin apabila kita terima roti ini, terima dengan iman, pemulihan itu akan dinyatakan. Bukan hanya secara fisik, juga secara spiritual. Kita akan melihat ada perubahan. Sudah bisa angkat roti dengan tangan kananmu. Inilah firman Tuhan. For I received from the Lord what I also passed on to you. How the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took a loaf of bread, gave thanks for it, and broke it in pieces, saying, "This is my body that is for you. Keep doing this in remembrance of me." Kita terima roti ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sudah juga bisa mengambil cawan yang berisi anggur. Anggur adalah simbol dari darah Yesus yang sudah tercurah. Dan oleh karena darahnya, semua dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tidak ada yang terlalu besar, dosa yang terlalu besar yang tidak dapat dihapuskan. Karena kuasa darah Tuhan besar kuasanya. Sudah bisa angkat cawan dengan tangan kananmu dan beginilah firman Tuhan. He did the same thing with the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. As often as you drink from it, keep doing this in memory of me." Kita terima anggur ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur pagi hari ini kami bisa bersama-sama ada di tempat ini menaikkan pujian, menerima firman. Kami tahu bahwa firman mempunyai kuasa Tuhan. Dan kami terima kuasa pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami tidak dapat bisa melupakan apa yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Keberadaan kami sampai pada saat ini itu hanya karena kasih karunia, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bisa mengenal kasih-Mu. Kami bisa mengenal kehebatan-Mu, kuasa-Mu. Sungguh kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami minta biar Kau terus bekerja dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, supaya kami bisa menjadi kesaksian hidup dimanapun kami berada.
Lewat kemuliaan-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, kami bisa menjangkau banyak-banyak jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur juga pagi hari ini untuk event yang sudah kami lakukan. Tuhan, kami tahu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Terima kasih bahwa Kau Allah sudah menyediakan, tidak pernah terlambat, tidak pernah kekurangan kami Tuhan. Bahkan Kau memberikan yang terbaik, bahkan Kau memberikan yang melimpah. Kami minta biar Kau memberkati panitia, mulai dari ketua panitia dan semua yang sudah bekerja Tuhan. Kau tahu apa yang mereka sudah korbankan. Kami tahu juga bahwa Kau akan membalas dengan berkat yang melimpah, dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, jaga dalam perjalanan kami masing-masing. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu selalu mengalir dalam hati dan pikiran kami. Bukan hanya ada di tempat ini Tuhan, tapi dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, di dalam rumah, di sekolah, dimanapun kami berada bersama dengan teman-teman, dengan saudara, dimanapun kami berada, damai sejahtera itu selalu mengalir dalam hati dan pikiran kami. Dan kami bisa bertanding dengan baik Tuhan, dengan segala keadaan. Walaupun banyak tantangan, kami akan terus bertanding dengan baik, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan firman yang sudah kami terima sampai pada saat ini. Dan kami akan bisa mengatakan seperti Paulus, bahwa kami sudah mengakhiri, bisa mencapai garis akhir dan mendapat mahkota kebenaran yang sudah Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai gereja Sola Scriptura untuk terus menjangkau banyak-banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Saudara-saudara pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, penghiburan dan Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ditutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Quick announcement, please. Before you leave the